Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa semua yang saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, dapat melaksanakan kewajiban kita atau salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu untuk thalabul ilmi. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita atau mata kuliah yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu hadis tarbawi. Sebelum memulai mata kuliah pada hari ini, Bapak ingin sedikit mengulas pembahasan yang kemarin tentang keutamaan orang yang mempunyai ilmu. Coba ada nggak yang paham ayat atau hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang punya ilmu? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya? Yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu, Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Oke, luar biasa. Untuk materi kita pada hari ini adalah kewajiban belajar bagi seorang muslim. Sebelum bicara panjang lebar tentang apa sih, kenapa kok kita wajib belajar, kenapa kita harus thalabul ilmi, coba kita lihat hadis Nabi dulu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya falyata'allam min ilma wa man arada al-akhirah falyata'allam min ilma wa man aradahuma kullahuma falyata'allam ilma. Barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang ingin akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Artinya begini, ternyata seluruh kehidupan ini yang kita jalani sehari-hari ini semuanya dengan ilmu. Saya tanya yang paling kecil, ini Bapak bisa masak nggak kamu? Bisa kan? Kamu masak supaya rasanya enak itu harus dengan ilmu tidak? Pasti. Bumbu soto dan bumbu nasi goreng beda nggak? Beda. Walaupun sama-sama makannya, itu pun harus ada ilmunya. Itu barang yang paling kecil. Apalagi untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Inilah salah satu pentingnya belajar. Karena semua persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini semua harus dengan ilmu. Oke, kita lanjut. Oke. Berikutnya, ini indikator yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa semua. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu. Yang kedua, menghafalkan hadis Nabi tentang kewajiban menuntut ilmu. Ini yang penting. Jadi dalam materi ini tidak hanya sampean paham saja, tetapi juga hafal. Bagaimana sampean bisa memahami sementara ketika bicara tolong hadisnya disampaikan, bunyinya apa? Ternyata nggak hafal, itu jadi masalah kan? Maka harus hafal. Ya minimal hadis-hadis pokok seputar tentang kewajiban thalabul ilmi. Materi kita yang pertama atau pembahasan kita yang anak kita diskusikan pada hari ini, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan kewajiban belajar. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, apa kewajiban seorang muslim dalam belajar. Yang ketiga, contoh-contoh hadis Nabi tentang kewajiban belajar. Jadi kita akan dikasih tahu ya sedikit tentang hadis-hadis Nabi. Terlepas nanti kamu semua juga mencari referensi lain. Tidak hanya berdasarkan yang Bapak sampaikan aja. Nanti cara tahu atau mencari referensi lain dari pembahasan tentang kewajiban belajar. Yang keempat, yang terakhir, apa tujuan daripada kewajiban belajar itu? Oke, langsung aja kita membahas yang pertama. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban belajar? Kenapa Pak kita kok harus wajib belajar? Apa sih masalahnya apa? Kenapa diwajibkan kita untuk belajar? Kewajiban belajar dalam Islam adalah usaha untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan
serta menggunakannya untuk kebaikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Apakah orang yang tidak belajar itu tidak baik? Mungkin baik, mungkin. Tapi pada faktanya orang yang belajar, kalau dengan yang kuliah, kalau yang mondok, yang ngaji, itu pasti akan mempunyai nilai lebih. Tadi disampaikan oleh siapa namanya? Nah, Nisa, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Ini hadis Nabi, tatlubul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi ternyata wajib. Artinya apa? Di samping kita akan mendapatkan ilmu, juga kita melaksanakan perintah Allah. Hukumnya wajib. Apa arti wajib? Kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan dapat. Berarti kalau orang diberi akal sehat, dia kok tidak belajar, dosa apa enggak? Berikutnya kita lanjut. Kewajiban muslim dalam belajar. Apa aja? Seorang muslim memiliki beberapa kewajiban dalam belajar. Jadi dalam proses pembelajaran pun ada beberapa hal-hal yang itu menjadi kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah di antara tujuannya mencari ilmu agama. Harapan orang hidup di dunia itu tidak hanya kita berbahagia di dunia, tapi juga berbahagia di akhirat. Untuk bisa berbahagia di akhirat pun harus ada ilmu. Supaya dapat ilmunya kita harus belajar. Yang kedua, belajar ilmu dunia. Ini seorang muslim. Seorang muslim itu tidak hanya menjadi penguasa di kebaikan nanti di akhirat, tidak. Tapi seorang muslim juga harus paham dan mampu tentang kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, memahami nilai-nilai Islam. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Ini tak sampaikan di awal tadi. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Harus menjadi pribadi yang berkualitas. Pribadi yang berkualitas adalah pribadi yang selalu bisa memberikan efek baik, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang ada di lingkungan kita bersama. Yang kelima, berbagi ilmu. Setelah dengan dapat, jangan hanya untuk diri sendiri, tapi kita punya kewajiban diberikan kepada orang lain. Berpikir kritis, ini yang membedakan. Sekarang itu namanya kan era digital. Kalau sampai kita nggak berpikir kritis, sementara informasi yang diberikan kepada kita kan luar biasa sekarang. Kita sampai sulit tuh bedakan barang baik dan buruk sekarang saking sulitnya. Karena apa? Ada pepatah mengatakan barang jelek kalau disampaikan secara terus-menerus itu bisa dianggap menjadi barang yang baik. Kita sampai membedakan namanya hoax. Hoax itu kan berita bohong. Tapi kalau setiap barang disampaikan itu seolah-olah menjadi kebenaran. Nah, dengan belajar inilah kita akan menjadi orang yang kritis, bisa memfilter, oh itu baik, oh itu tidak, oh itu bohong, itu jujur, seperti itu. Yang keempat, menghormati guru dan ulama. Jangan berharap ilmu akan manfaat kalau kita sebagai seorang murid tidak bisa menghormati guru kita. Yang kedelapan, berpegang kepada nilai-nilai Islami. Ya intinya seperti itu, nggih. Setelah jadi orang yang pintar, orang yang hebat, pokok karena kita seorang muslim harus berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Lanjut, sudah dua bahasan ya. Sekarang yang ketiga. Ini contoh pas sampingan tadi. Ini contoh ya. Nanti jenengan bisa mencari referensi-referensi yang lain seputaran tentang hadis Nabi yang berkenaan tentang belajar. Yang pertama, man salaka thariqan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sudah diwajibkan oleh Allah, itu pun oleh Allah masih diberi kemudahan yang luar biasa. Maka berbahagia dengan semua yang hari ini oleh Allah ditakdirkan menjadi seorang hamba yang mau tolabul sama orang-orang yang beruntung luar biasa. Yang kedua, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Jadi ternyata kewajiban belajar itu mulai dari alam kandungan sampai kita semuanya punya kewajiban. Maka jangan sampai ada kata-kata begini, Pak saya sudah tua loh ini, saya belajar apa lagi? Konteks belajarnya mungkin beda, tapi kewajibannya tetap sama. Maka dalam hidup dan jenengan ya semuanya niatkan kita untuk tolabul ilmi. Kalau kamu niatkan tolabul ilmi, maka
kembali kepada hadis yang pertama, akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Yang keempat, apa tujuan kewajiban belajar itu? Hidup ini kan harus ada tujuan ini. Setelah jenengan belajar sudah tujuannya, jenengan kesini tujuannya mau apa? Mau belajar, kan begitu, harus jelas tujuannya mau belajar. Setiap orang dalam perjalanan itu harus ada tujuan. Kalau orang dalam perjalanan kok nggak ada tujuan, itu bermasalah berarti orang itu. Jenengan kesini pun ada tujuan. Niatnya apa? Niatnya adalah thalabul ilmi, niatnya adalah belajar. Nah, ini beberapa hal tentang kewajiban belajar dalam Islam memiliki beberapa tujuan yang sangat penting. Ini ada 10 poin, ini tolong nanti diingat-ingat nih. Yang pertama adalah pemahaman tentang agama. Yang kedua, pengembangan pribadi. Sampai setelah kuliah, pulang harus beda. Pulang setelah kuliah, setelah belajar, pulang itu harus berbeda. Nah, kalau sudah kuliah, makan biaya banyak, kesel, nggak ada perbedaan dengan yang tidak kuliah, terus apa berarti? Yang ketiga, kesejahteraan dunia dan akhirat. Orang yang mempunyai ilmu ini dunia akan dimuliakan oleh Allah. Yakinlah seperti itu. Ketika kamu belajar, yakinlah pasti Allah akan memuliakan. Yang keempat, membentuk kepemimpinan yang baik. Berbeda. Ya, seorang pemimpin, mohon maaf, pemimpin tapi mengangkatnya bukan ahli memimpin, itu akan bermasalah. Kan jelas Nabi mengatakan, kalau pekerjaan itu bukan diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancuran. Begitu juga pemimpin. Kalau pemimpin itu mempunyai pengetahuan, wawasan yang baik, maka yang akan dipimpin juga akan mendapatkan kebaikan. Yang kelima, berperan dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Kamu semua mahasiswa ketika pulang itu harus bisa memberi efek yang positif minimal terhadap diri sendiri. Kepada siapa? Diri sendiri. Setelah diri sendiri kepada siapa? Lingkungan orang yang paling dekat dengan kita. Setelah lingkungan dekat dengan kita baik, baru yang lebih jauh. Yang keenam, meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang berilmu dia paham bahwa kalau saya mengamalkan ini, maka saya akan mendapatkan kebaikan seperti ini. Bahkan ada sebuah cerita, ada seorang yang tidur, yang satu sedang melaksanakan sholat. Nah, ketika setan datang, setan, kamu itu kenapa nggak berani masuk ke masjid? Saya takut dengan orang yang tidur. Loh, kok bisa? Dia kan tidur. Yang tidur itu adalah orang yang berilmu, sementara yang sholat adalah orang yang bodoh. Itu betapa hebatnya orang yang berilmu. Yang ketujuh, menghormati tugas dan peran sebagai khalifah di bumi. Harus tahu jenengan itu di bumi ini suruh apa? Sama itu suruh apa sebenarnya diciptakan? Jadi apa? Pemimpin. Terus apa lagi? Kita diutus ke bumi ini untuk apa? Menjadi khalifah. Layaknya pemimpin itu bisa mengatur yang dipimpin, bisa memberi contoh baik kepada yang dipimpin. Yang kedelapan, menyebarkan kebaikan. Ini ciri-ciri orang baik. Ciri-ciri orang baik adalah orang-orang itu ketika di lingkunganmu merasa nyaman. Ciri-ciri orang baik adalah ketika orang lain berada di lingkungannya, maka orang itu merasa nyaman. Jangan sampai nanti kamu jadi orang begini. Yang datang siapa? Si A. Aduh. Kenapa? Kalau datang siapa pasti buat masalah. Jangan sampai gitu. Jadi sekali lagi, orang yang baik ciri-cirinya adalah orang-orang yang ada di lingkungan kita merasa nyaman. Dan semoga belajar kita pada hari ini diberi ilmu yang manfaat, yang barokah oleh Allah Subhanahu. Amin. Mari kita akhiri dengan ucapan lafaz hamdah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.